Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mabuntu dalam Renungan Pagi ke 2123 hari Renungan Pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa, minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, meneguhkan iman percaya kami, dan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita. Kitab Amsal pasal 8 ayat 13. Demikian firman Tuhan. Takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan. Aku benci kepada kesombongan, kecongkakan, tingkah laku yang jahat, dan mulut penuh tipu muslihat. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita belajar takut akan Tuhan. Haleluya. Apa itu takut akan Tuhan? Takut akan Tuhan itu ialah membenci dosa, membenci kejahatan. Itu artinya hidup takut akan Tuhan. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dengar ini baik-baik. Kalau saudara orang Kristen, saudara pelayan Tuhan, saudara sudah melayani Tuhan, sudah menjadi hamba Tuhan, tetapi saudara masih kompromi dengan dosa, masih melakukan kejahatan. Betul saudara orang Kristen, mungkin saudara juga sudah pelayan Tuhan, tetapi saudara tidak hidup takut akan Tuhan, saudara akan celaka. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita mengaku kita sudah menjadi anak Tuhan, pelayan Tuhan, sudah menjadi hamba Tuhan, sudah seharusnya kita membenci kejahatan. Itulah arti dan penekanan takut akan Tuhan. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar. Takut akan Tuhan adalah yang pertama, membenci kejahatan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kejahatan itu artinya perbuatan yang jahat. Contoh, korupsi, merampok, mencuri, menipu, menganiaya, membunuh, dan lain sebagainya. Itu adalah tindakan-tindakan kejahatan. Kalau saudara mengaku orang yang hidup takut akan Tuhan, saudara akan membenci perbuatan-perbuatan itu. Saudara, ada berapa banyak orang Kristen yang korupsi, merampok, mencuri, menipu, menganiaya orang, dan bahkan membunuh orang. Saudara dengar baik, membunuh bukan hanya berarti menghilangkan nyawa. Dalam firman Tuhan mengajarkan kepada kita, kalau kita membenci sesama kita, itu sama dengan kita membunuh. Dosanya sama dengan seorang pembunuh. Saudara, ada berapa banyak orang yang kita benci? Ada berapa banyak orang yang melakukan kesalahan kepada kita dan kita tidak memberikan pengampunan? Ada berapa banyak? Sejumlah itulah kita membunuh orang. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, kita yang sudah percaya kepada Tuhan, sudah mengaku pengikut Tuhan, orang Kristen, tetapi saudara masih melakukan kejahatan-kejahatan ini, saya mau bilang, saudara tidak hidup takut akan Tuhan. Orang yang hidup takut akan Tuhan, dia membenci kejahatan. Yang kedua saudara, takut akan Tuhan membenci apa? Kesombongan. Dia benci dengan hal-hal yang sombong. Saudara, beberapa waktu yang lalu kita sudah diingatkan lagi untuk tetap hidup rendah hati. Karena itu yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita sebagai umat Tuhan. Tuhan membenci kesombongan.
Saudara yang dikasihi Tuhan, menurut arti Kamus Besar Bahasa Indonesia, sombong itu artinya menghargai diri secara berlebihan. Saudara, ada berapa banyak orang Kristen yang sombongnya bukan main. Banyak sekali yang saya temui, saudara. Kalau berjumpa dengan orang lain, saudara ditanya, gereja mana? Wah, gereja kecil ya. Oh, kami dari gereja besar. Gereja yang terkenal. Gereja yang ada di mana-mana. Selalu memperkenalkan seperti itu, saudara. Dan selalu merendahkan gereja-gereja perintisan. Berapa jumlah jemaat? Kok masih sedikit sekali ya? Oh, kami ribuan orang dan sebagainya. Saudara yang dikasihi Tuhan, banyak sekali saya menjumpai orang itu seperti itu. Menanyakan gerejanya, gereja apa, kalau dia perintisan, ditanya jumlahnya berapa. Lalu mereka, saudara, dengan angkuh, dengan sombongnya memperkenalkan, oh kami dari gereja ini, gereja besar, kami dari jemaat pendeta si A, si B, dan lain sebagainya, saudara. Itu yang seringkali dijumpai di lapangan. Ada pengkultusan gereja, bahkan hamba Tuhan merasa paling hebat, merasa paling rohani, merasa paling diurapi kalau menyebut salah satu denominasi gereja yang besar dan menjadi jemaat pendeta yang terkenal dan lain sebagainya. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada banyak orang di dalam pelayanan sombongnya bukan main. Baru diberikan talenta, karunia, baik itu dalam doa. Di saat orang itu berdoa terjadi mujizat, jadi sombong. Baru dapat talenta untuk memainkan musik, baru bisa, sudah mulai sombong. Diberikan karunia untuk berkhotbah, sombong, dan lain sebagainya. Saudara, banyak orang yang kita jumpai, orang-orang model-model seperti itu. Dan saya mau bilang, orang yang takut akan Tuhan, dia benci pada kesombongan. Saudara, orang kalau sudah sombong, pasti dia dipakai iblis. Karena Tuhan tidak mau pakai orang-orang sombong, tapi iblis pakai orang-orang sombong. Saudara, mari lihat diri kita. Apakah kita dipakai Tuhan, apa dipakai iblis? Saya percaya, kalau Tuhan pakai kita, pasti kita jadi rendah hati. Amin. Sebaliknya, kalau iblis pakai kita, sombongnya luar biasa. Saudara, pertanyaannya, kita dipakai Tuhan apa dipakai iblis? Saya percaya kita semua dipakai Tuhan, amin. Makanya kita dilarang untuk sombong. Tetap rendah hati. Kita diberkati Tuhan dalam pelayanan. Kita diberikan karunia, talenta dalam pelayanan. Tetap rendah hati. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan ini katakan, aku benci kepada kesombongan, kecongkakan, tingkah laku yang jahat. Saudara, Tuhan benci dengan orang-orang yang congkak, orang-orang yang tinggi hati, selalu memamerkan kekuatan pribadinya. Itu orang yang tinggi hati, itu orang sombong, saudara. Saya selalu katakan, saudara, orang sombong itu bukan hanya memamerkan apa yang dia punya, sesuatu yang baru, yang mungkin dia baru beli dengan harga yang mahal dan dia pamerkan. Bukan hanya itu. Orang sombong di hadapan Tuhan adalah mereka yang tidak pernah mencari Tuhan. Mereka orang sombong. Mereka yang tidak pernah pergi ke gereja, padahal orang Kristen, tapi tidak pergi ke gereja dalam hari kebaktian di minggu, saudara, nggak pernah nongol, saudara. Itu orang sombong. Itu orang yang mengandalkan diri atau kekuatannya. Dia merasa, tanpa mencari Tuhan dia bisa hidup. Saudara, itu orang sombong, saudara. Dan firman Tuhan ini katakan, aku benci kepada kesombongan, kecongkakan. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan benci dengan orang-orang yang sombong itu. Orang-orang yang tinggi hati, orang-orang yang congkak itu, Tuhan benci. Tuhan gak suka dengan orang-orang model seperti itu.
Dan saya percaya pendengar tidak ada orang-orang yang congkak dan sombong itu. Amin. Semua rendah hati. Buktinya saudara, mendengarkan firman Tuhan ini bukti saudara merendahkan diri di hadapan Tuhan. Makanya saudara mendengar firman Tuhan. Amin. Haleluya. Yang ketiga, orang yang hidup takut akan Tuhan, dia membenci mulut penuh tipu muslihat. Amin. Yang ketiga, saudara, kita belajar bahwa orang yang hidup takut akan Tuhan, dia membenci tipu sana tipu sini. Artinya, dia hidup dalam kebenaran, dia hidup dalam kejujuran, berintegritas. Ini yang susah sekarang, saudara. Bapak, ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, banyak orang yang sudah pelayanan, tetapi masih tipu sana, tipu sini. Masih melakukan hal-hal yang tidak benar, tidak jujur, dan lain sebagainya. Saudara, kalau kita mengaku anak Tuhan, di mana mata Tuhan mengawasi semua orang, baik itu orang baik maupun orang jahat, mata Tuhan mengawasi semua orang, maka kita akan hidup dalam integritas. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan mau saudara dan saya hidup dalam kebenaran. Amin. Membenci tipu sana, tipu sini. Itulah ciri-ciri orang-orang yang hidup takut akan Tuhan. Haleluya. Bapak, ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, saya berdoa kita semua orang-orang yang takut akan Tuhan, sehingga kita mendapat ganjaran, saudara. Kalau kita hidup takut akan Tuhan, maka kita akan diberkati Tuhan dengan luar biasa. Saudara lihat Amsal 22 ayat 4. Ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita hidup takut akan Tuhan, maka Tuhan akan memberkati kita dengan luar biasa. Amin. Saudara, Tuhan selalu mengingatkan kepada umat Tuhan supaya hidup mereka itu hidup takut akan Tuhan, takut buat salah, takut buat dosa. Kalau mereka hidup takut akan Tuhan, Tuhan yang akan menuntun mereka ke jalan di mana mereka diberkati Tuhan dengan luar biasa. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita mau belajar hidup takut akan Tuhan, supaya Tuhan buka berkat, buka jalan, bukakan kita semua hal-hal yang baik Tuhan berikan kepada kita, orang-orang yang takut akan Tuhan. Haleluya. Bapak, ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, mari lihat diri kita. Mungkin kita sudah orang Kristen dari kecil, kita sudah terlibat dalam pelayanan, kita menjadi hamba Tuhan. Coba lihat diri kita. Sudahkah kita hidup takut akan Tuhan? Atau jangan-jangan kita masih hidup dalam dosa? Sudahkah kita hidup takut akan Tuhan? Kita belajar takut akan Tuhan, membenci kejahatan. Coba lihat diri kita. Jangan-jangan kita masih melakukan kejahatan, masih melakukan dosa, masih melakukan dosa-dosa favorit dalam kehidupan kita. Bertobat, saudara. Mari kita mau hidup takut akan Tuhan dengan membenci kejahatan. Yang kedua, kita belajar, saudara. Orang yang takut akan Tuhan, dia tidak akan sombong. Dia akan hidup selalu rendah hati. Amin. Saudara, mari lihat diri kita. Jangan-jangan kita masih sombong, saudara. Ketika kita ditegur firman Tuhan, kita terima nggak? Atau kita memberontak, kita melawan? Coba lihat diri kita. Masih menyombongkan status kita sebagai, oh kita ini gereja besar, oh kita ini jemaat pendeta ini yang terkenal, jemaat begitu banyak. Lalu kita merendahkan gereja-gereja perintisan, hamba-hamba Tuhan yang masih merintis. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya kalau kita hidup takut akan Tuhan, kita tidak akan pernah sombong. Kita akan tetap rendah hati. Amin. Yang ketiga, kita belajar, saudara.
Orang yang takut akan Tuhan, dia akan hidup dalam kejujuran. Dia akan membenci tipu sana tipu sini. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari lihat diri kita. Sudahkah kita hidup takut akan Tuhan? Atau jangan-jangan kita masih tipu sana tipu sini? Saudara bertobat. Mari kita mau hidup takut akan Tuhan. Kita mau membenci kejahatan. Kita benci kepada kesombongan. Dan kita benci pada mulut yang penuh dengan tipu muslihat. Saudara, mari kita mau hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Kita hidup takut akan Tuhan, supaya Tuhan buka berkat buat kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, atas kebenaran firman Tuhan yang sangat memberkati kami. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati hidup mereka, rumah tangga mereka diberkati, usaha pekerjaan pelayanan mereka diberkati Tuhan dengan luar biasa. Mereka yang sakit Tuhan sembuhkan, mereka yang lemah Tuhan kuatkan, hibur mereka yang berduka cita, dan berkati mereka yang hari ini berulang tahun. Tuhan Yesus memberkati dengan berkat-berkat yang berlimpah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya, diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain, supaya mereka juga diberkati. Karena untuk itulah kita dipanggil, untuk jadi berkat. Kalau saudara mau didoakan, saudara bisa hubungi di nomor 0819130518 kali, atau di nomor 081337491360. Ada hamba Tuhan yang siap melayani saudara, mendoakan saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, beberapa hari ini HP saya di-upgrade sehingga ada beberapa siaran grup terhapus. Jadi saya minta dimaklumi Bapak Ibu Saudara sekalian yang tidak terkirim setiap hari, mohon mengikutinya melalui channel YouTube Pastor Samuel Mawabuntu. Jangan lupa di-subscribe, tekan notifikasi lonceng supaya setiap hari saudara dapat mengikuti renungan pagi dari saya di channel YouTube. Dan saya percaya saudara, di saat saudara membagikan renungan melalui YouTube itu, pasti saudara diberkati Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu Saudara yang tetap setia mengikuti renungan pagi sampai sekarang ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam kasih dari Bali. Saya Pendeta Samuel Mawabuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.